Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Buatin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Pertama-tama, mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Afrida Dwi Ulfa, kemudian ada Rifki Baihaki Anwar, dan Sekarwan Mudaningrum. Next. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik konstruksi posesif dalam bahasa Jawa dan hubungan antara pemilik atau posesor dan kepemilikan atau posesum. Sumber data berasal dari teks dalam bahasa Jawa dari majalah Jakalodang pada tahun 2017 dan majalah Panjebar Semangat volume 29, 19, dan 20 dari Mei hingga Juli 2018. Ekspresi posesif merupakan gejala semantik yang terjadi akibat adanya hubungan antara dua kata benda yang membentuk dan menghasilkan makna posesif. Konsep kepemilikan dalam linguistik secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan antara dua entitas yaitu pemilik, owner, dan kepemilikan atau owner. Ya, begitulah. Selain untuk melihat berbagai konstruksi posesif dalam bahasa Jawa, penelitian ini juga memaparkan ciri-ciri hubungan PR dan PM dalam konstruksi posesif dalam bahasa Jawa. Ya, metode penelitiannya ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode dan teknik pengumpulan data merupakan satu langkah yang harus digunakan untuk mengumpulkan data. Dan penelitian ini, proses pengumpulan datanya penulis menggunakan metode simak dengan menggunakan teknik catat sebagai teknik lanjutannya. Terus ada kedua, metode dan teknik analisis data. Metode analisis data adalah cara menguraikan dan mengelompokkan satuan lingkungan sesuai dengan pola-pola, tema, kategori, kaidah, dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode AGI atau distribusional untuk mengolah data-data yang telah diperoleh. Ada paparan analisis data, paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindak pengambilan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis dari sajian data. Next. Hasil dan pembahasan. Dalam bahasa Jawa, ekspresi posesif bercirikan imbuhan ne pada suku kata terbuka dan pada suku kata tertutup. Menurut Sudaryanto, pemilik posesif dalam bahasa Jawa ada 3, yaitu klitikku, mu, dan atau ne. Klitikku adalah tanda posesif orang pertama, mu sebagai tanda posesif orang kedua, dan atau ne sebagai penanda posesif orang ketiga. Contohnya, Astirin ditinggal kancane sak kamar. Astirin is left behind by most roommate. Astirin is left by her roommate. Astirin ditinggal teman sekamarnya. Dinane Senin. Today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Pada contoh di atas, imbuhannya di atas adalah penanda posesif, sedangkan yang di bawah memiliki arti tertentu. Berdasarkan data diperoleh struktur konstruktif dalam bahasa Jawa, yaitu 1. Struktur posesif pada tingkat polimorfemik, 2. Konstruksi posesif pada tingkat frasa, 3. Konstruksi posesif pada tingkat klausa. Next. Konstruksi posesif pada tingkat polimorfemik. Konstruksi posesif pada tingkat polimorfemik terdiri atas nomina yang menyatakan kepemilikan atau kepunyaan atau PM dan pronominal persona sebagai pemilik atau PR. Contohnya, konstruksi posesif dari kata ganti orang pertama dalam bahasa Jawa yaitu ku. Contohnya adalah omahku, my house atau rumahku. Konstruksi posesif yang terdiri dari kata benda dan kata ganti orang kedua hanya ada satu, yaitu mu. Putumu, your grandson atau cucumu. Konstruksi posesif yang terdiri dari kata benda dan kata ganti orang yaitu
ketiga yaitu atau ne. Ibune, her atau his mom atau ibunya. Sikile, her atau his feet atau kakinya. Oke. Konstruksi posesif. Ini nggak kelihatan dulu, bentar. Pada tingkat frasa. Konstruksi posesif pada tingkat frasa hanya dapat digunakan dalam tutur kata atau tata krama. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang menggunakan bahasa undak usuk atau yang sering kita ketahui adalah tingkatan bahasa yang digunakan untuk mengatur kesantunan bahasa. Konstruksi posesif pada tingkat frasa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada konstruksi posesif yang terdiri dari kata benda dan pronominal persona. Contohnya, manah kulo, my heart atau hatiku. Yang kedua ada contoh semahipun lurah sidoarum. Lurah sidoarum, wife atau istri kepala desa sidoarum. Yang kedua ada konstruksi posesif yang terdiri dari kata benda dan kata benda. Dalam konstruksi ini, kata benda di depan bertindak sebagai kepemilikan PM dan kata benda di belakang pemilik atau PR. Kata yang berperan sebagai pemilik dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada kata benda ketuhanan, yang kedua ada kata benda manusia, yang ketiga kata benda binatang, keempat ada kata benda tumbuhan, dan yang kelima ada kata benda sebagai objek. Satu kata benda ketuhanan dalam bahasa Jawa adalah kata-kata yang ditunjukkan kepada Tuhan, misalnya Gusti Allah, Maha Agung, Maha Wikan, dan lainnya. Kata benda manusia, yang kedua, kata benda manusia adalah kata-kata yang mengungkapkan manusia atau orang meliputi nama diri, nama kekerabatan, nama jabatan, dan nama gelar. Kata benda manusia bertindak sebagai pemilik, sedangkan kata benda bertindak sebagai kepemilikan. Contohnya, yang pertama ada konstruksi posesif yang terdiri atas kata benda dan nama diri. Sikile Amir. Dalam bahasa Inggris, Amir's feet atau kakinya Amir. Konstruksi yang kedua, konstruksi posesif yang terdiri atas kata benda dan nama kekerabatan. Contohnya bukune bapak, father's book atau bukunya bapak. Yang ketiga ada konstruksi posesif yang terdiri atas kata benda dan kata benda yang menerangkan posisi. Contohnya omahe dokter, puskesmas. Dalam bahasa Inggris, puskesmas, doctor's house. Iya benar. Atau rumahnya dokter puskesmas. Yang keempat, ada konstruksi posesif yang terdiri atas kata benda dan kata benda yang menerangkan gelar. Dalemipun Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini house atau rumahnya Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga, kata benda hewan sebagai pemilik dan kata benda sebagai pemilik. Buntute kucingku. Dalam bahasa Inggris, my cat's tail atau ekornya kucingku. Ndog tambahan iwak atau ya dalam bahasa Inggris fish egg atau telur ikan. Dari data di atas, frasa kedekatan antara PR dan PM lebih longgar. Klitik atau ne tidak wajib karena bisa menggunakan frasa buntut kucing tanpa adanya penanda posesif. Yang keempat ada kata benda tumbuhan sebagai pemilik dan kata benda sebagai pemilik. Tlutuhe karet atau tlutuh karet. Dalam bahasa Inggris, rubber tree latex atau getah pohon karet.
Dan kelima, ada kata benda sebagai objek adalah pemilik, serta kata benda tersebut menyatakan kepastian. Lawang omah, atau dalam bahasa Inggris door of house, atau pintu rumah. Dan contoh kedua ada bane mobil, atau dalam bahasa Inggris car, tires, atau ban mobil. Dari data di atas, kata benda yang bertindak sebagai pemilik yang menyatakan kepastian pada bagian tertentu terletak di depan. Begitu pula contoh tersebut tidak memerlukan adanya klitik E atau ne. Konstruksi ekspresif pada tingkat klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa sekumpulan kata yang terdiri dari minimal satu subjek dan predikat. Pada tingkat klausa, konstruksi posesif diungkapkan oleh verba yang menempati predikat tersebut. Kata kerja posesif dalam bahasa Jawa antara lain duwe, duwee, dan duweni. Bisa dilihat dari contoh tersebut ada 3. Yang pertama, aku duwe buku. Di sini duwe adalah yang menunjuk kepemilikan. Jadi, I have a book, dan bahasa Indonesia, saya mempunyai buku. Yang B, sanajan dudu duwe dhewe, Arin ngerumat buku kui temenanan. Even though not his, Arin took good care of the book. Meski bukan miliknya, Arin merawat buku itu dengan baik. Yang C, labu air duweni khasiat kanggo obat loro pilek. Labu air pose efficacy for cold medicine. Labu air memiliki khasiat untuk obat flu. Nah, dari ketiga contoh tersebut, terdapat duwe, duwee, dan duweni yang merupakan kata kerja posesif pada tingkat klausa. Next. Kemudian konstruksi ekspresi posesif bahasa Jawa dalam hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang muncul dari hubungan antara PM atau posesum yang dimiliki atau kepemilikan dan PR sebagai posesor, yaitu pemilik, ditandai dengan pengisi PM pada kategori kata benda yang digunakan untuk sebuah entitas yang memiliki hubungan keluarga, seperti anak, istri, dan suami. Berikut contohnya. Yang pertama, sisihane Hartono wingi sore ditekani polisi sing arep golek katerangan. Hartono's wife visited by the police yesterday who was going to look for information. Bahasa Indonesianya, istrinya Hartono kemarin didatangi polisi yang hendak mencari informasi. B, sisihane Bu Zaza, Pak Riris, kepingin duwe momongan. Mrs. Zaza's husband, Mr. Riris, want to have baby. Suaminya Bu Zaza, Pak Riris, ingin punya bayi. Yang ketiga, yang C, anakku wis mangkat menyang Jakarta mau esok. My son had left for Jakarta this morning. Anakku berangkat ke Jakarta pagi ini. Pada data di atas, kata sisihan dan anak sebagai unsur pengisi PM memiliki hubungan kekeluargaan dengan unsur PR atau posesor yang berperan sebagai pemilik. Nah, dari ketiga unsur pengisi PM tersebut ada kata benda istri, suami, dan anak. Nah, namun pada kata benda istri memiliki makna yang eksklusif, karena dalam konteks budaya Indonesia, kata benda istri atau istri hanya bisa dimiliki oleh satu pemilik, sedangkan kata benda suami dapat dimiliki oleh istri lebih dari satu. Next. Nah, dalam bahasa Jawa ditemukan konstruksi posesif yang menyatakan hubungan kepemilikan berupa ada 3. Yang pertama, konstruksi posesif di mana unsur PM merupakan benda bernyawa, bukan manusia, dan unsur PR adalah kata benda manusia atau nama pribadi atau kata ganti orang. 2. Unsur PM adalah kata benda mati, dan unsur PR adalah kata benda manusia atau nama pribadi atau kata ganti orang. Yang ketiga, unsur PR merupakan
Unsur PM dan PR merupakan kata benda tak bernyawa. Nah, bisa kita lihat dari contohnya yang di bawah. Untuk yang nomor 1, contohnya, sapine Pak Lurah sing ilang wingi kae wis ketemu. The headsman's cow that was disappeared yesterday has been found. Sapi Pak Kepala Desa yang hilang kemarin sudah ditemukan. Untuk contoh yang nomor 2, omahe Hertati sing ning pinggir dalan kae wingi sore ditekani polisi. Hertati's house on the side of the road was visited by the police yesterday. Rumah Hertati yang di pinggir jalan itu kemarin sore didatangi polisi. Untuk contoh nomor 3, aku soyo deg-degan nyawang lawang omah sing ucuk-ucuk nutup dhewe. I am getting more pounding sing door that is closed by its own. Aku semakin berdebar-debar melihat pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri. Nah, kesimpulan. Konstruksi posesif dalam bahasa Jawa terdapat 3 tingkatan, yaitu polimorfemik, tingkat frasa, dan tingkat kausa. Pada tingkat polimorfemik, makna posesif diekspresikan dengan kata benda yang diikuti kata ganti orang, dan kata benda dalam konstruksi tersebut bertindak sebagai kepemilikan atau PM, dan kata ganti orang sebagai pemilik atau PR. Pada tingkat frasa, makna posesif dituliskan dengan kata benda diikuti kata benda personal, dan kata benda yang diikuti kata benda. Kata benda yang berperan sebagai PR adalah kata benda ketuhanan, kata benda binatang, kata benda tumbuhan, dan kata benda yang konkret. Sedangkan pada tingkat klausa diekspresikan dengan kata kerja yang menempati predikat P dan sering disebut juga kata kerja posesif. Dalam bahasa Jawa, hubungan kepemilikan ada 3, yaitu 1, konstruksi posesif di mana unsur PM merupakan benda bernyawa, bukan manusia, dan unsur PR adalah kata benda manusia atau nama pribadi atau kata ganti orang. Yang kedua, unsur PM adalah kata benda mati, dan unsur PR adalah kata benda manusia atau nama pribadi atau kata ganti orang. Yang ketiga, unsur PM dan PR adalah kata benda tak bernyawa. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka dari jurnal Possessive Expression in Javanese. Kami mengambil bahan diskusi dari jurnal tersebut. Next. Sekian dari hasil dari pemaparan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.